banyak anggota dewan yang terpilih itu rata-rata sekolah. Tahu nggak sekolah apa? Sekolah. Sertifikatnya sekolah di Pegadaian. Jadi kalau pihak Bawaslu ngomong gitu, dia tahu sih sebenarnya, cuma pura-pura bego aja. Bolehkah, ini pertanyaan, Ya. bolehkah saya menyimpulkan ke Anda, partai politik gagal mengkader orang? Bisa dikatakan gagal. Semua partai itu ketika mau nunjuk kepala daerah tuh ada fit and proper test-nya. Iya. Nggak cukup kah itu? Itu kan fit and proper test ngopi doang. Pertanyaanku ini, kalau tidak direkomendasikan Ki dari Demokrat? Sampai sekarang saya nggak pernah berpikir begitu. Karena di Demokrat itu ada mekanisme, ada aturan bahwa siapapun selama dia ketua partai ingin maju di pilkada, maka itu diutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya beruntung sekali, tamu saya berhasil disisipkan. Portal Media berhasil disisipkan di tebalnya waktu, rapatnya waktu beliau, karena di hadapan saya sudah ada Ketua Partai Demokrat Kota Makassar, hari ini menyatakan diri akan maju sebagai wali kota Makassar. Ada Pak Ketua Ade Rashid Ali. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Pak Ketua sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat pastinya. Kalau jadi wakil ketua DPR terus sebagai ketua Demokrat sibuk nggak Pak Ketua? Pasti ya. Cuman kalau di DPR itu kan ada waktu-waktu sibuknya. Ya. Partai juga ya kayak musim hujan lah. Ada kemarau, ada kering. Ya. Ada time-time yang sibuk, ada yang tidak. Jadi santai saja tapi semua bisa diatur. Asik. Ketua, saya mau ngobrol dulu soal ini Ketua. Partai tak ini di Makassar. Ini kan di Makassar ini Ketua, ada zaman di mana zaman tak ini Ketua. Iya, betul. Di zaman kita ini 6 kursi Ketua. Jadi ada satu dapil 2 kursi itu Ketua. Berhasil merebut wakil ketua DPR. Bahkan jumlah kursinya sama dengan ketua DPR kalau jumlah kursi. Hari ini Ketua turun setengah. Apa yang salah? Iya. Betul. Ini sering dipertanyakan ya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa kita ini hidup ya seperti naik gunung. Kadang kita naik, kita nanjak, kita top sampai di puncak. Ketika kita di puncak, pasti turun. 6 kursi memang sudah puncak itu. Itulah kehidupan. Ya puncak itu 6 karena nggak ada di atas 6. Ya waktu itu ya. Iya. Malah saya sampaikan, kami bukan 6 kursi, kami dulu pernah 8 kursi sebelumnya. Ya, malah kami pernah memenangkan pemilu, cuman kalah suara dengan Golkar. Yang sebelumnya. Iya. Kami menang pemilu 8 kursi kalau nggak salah, 7 kursi, Golkar 8. Tapi suara kami lebih besar. Jadi pemenang pemilu tapi kalah kursi. Jadi karena kan sifatnya pemetaan dapil. Nah, itu kami juga pimpinan wakil ketua 1. Terus periode kemarin juga sama wakil ketua 1, selalu pokoknya hampir semua. Posisi hampir semua. Jadi nah sekarang kenapa menjadi 3 kursi ya, kita sadari ya ada satu pengaruh kemarin Pilpres. Hijrahnya perpindahan Partai Demokrat dari Anies ke Prabowo itu punya efek elektoral yang kurang bagus buat Demokrat. Kenapa? Ya saya tahu di Makassar itu banyak Anies. Banyak Anies, saya tahu itu. Banyak yang bertanya, kok Demokrat pindah gini bla 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 bla. Saya mau jelaskan bahwa sebenarnya yang pergi itu kan jujur aja Pak Aniesnya. Bukan Demokrat yang pergi. Bukan Demokratnya yang pindah. Anies Baswedannya yang pergi. Cuman gimana ya, untuk menjelaskan orang satu persatu kan habis waktu. Apalagi orang yang dijelaskan lagi lapar. Apalagi udah dijelaskan lagi kosong perutnya, nggak ada rokoknya, udah selesai. Kopinya nggak ada. Camidu lagi nanti Camidu. Jadi gambaran itulah
pindahan itu membuat orang-orang, coba lihat partai-partai yang kemarin ada di Anies itu efek elektoralnya tinggi. Contoh PKB nomor Iya, satu. betul. Partainya nomor 1, Aniesnya nomor 1. Coba lihat efeknya, elektoral lari ke sana. Nasdem, PKS. PKS, betul. Ya kami akui Demokrat sedang jatuh-jatuhnya. Ya bukan bangkrut, enggak juga. Kena arisannya lah. Kena arisannya, ya memang kita politisi, kita bisa mati hidup berapa kali. Ya. Jangankan itu, banyak orang-orang hebat di Jakarta juga tidak sempat terpilih. Jangankan orang yang punya duit aja, Haritano istrinya nggak bisa. Sari Pasar. Jadi biasa aja. Jadi memang pemilu kali ini cukup brutal. Bukan cukup, memang brutal. Jadi saya bilang faktor pilpres kemarin ini sangat mempengaruhi. Jadi memang harus banyak dirubah lah. Iya. Jadi bicara tentang brutalisme. Pembegalan. Jadi kemarin sempat hampir semua tamu di meja ini, Pak Ketua, itu saya tanya, betulkah brutal? Ya. Saya tanya ke Ketua Demokrat sekarang, betulkah brutal? Kalau kosakata yang dipilih sama Kak Endang, mantan komisioner KPU kemarin sempat saya podcast, dia bilang bukan brutal ini kakak, barbar. Itu sepupunya brutal. Sepupu satu kali malah. Ya memang seperti itu. Saya kira orang yang pemilih otak, pemilih hati, pemilih perut, hampir semua orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, mengatakan inilah pemilu yang paling sangat brutal. Di depan mata pelanggaran. Memang ada pengkondisian ini efek dari pilpres bersama dengan pileg. Jadi sangat-sangat brutal. Masyarakat sudah menjadi tawaran. Lu ngasih gue berapa? 100, 150, sampai ada 250-300 ribu. Nggak melihat lagi investasi sosial, bahwa anggota dewan ini layak dipilih kembali dan ini tidak layak. Orang ini pernah menjadi anggota dewan tapi di dalam nggak bisa bikin apa-apa. Itu tidak dilihat lagi. Track record tidak jadi indikator. Iya, jadi jangan bayangkan ya, banyak anggota dewan yang terpilih itu rata-rata sekolah. Tahu nggak sekolah apa? Sekolah. Sertifikatnya sekolah di Pegadaian, sekolah di bank, dan banyak lah. Artinya di bahasa Inggrisnya di Patagalang ya. Akhirnya masuk ke beberapa bank, akhirnya habis duit 4 miliar, 6 miliar untuk bisa duduk. Jadi apa? Jadi orang ini betul-betul menjadi hanya sebuah prestige menjadi anggota dewan. Ketika di dalam, maaf, saya bukan ini, saya jalan jago. Ketika dalam cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk sudah itu pelang, nggak tahu mau bikin apa. Begini paling pertanyaan Pak Ketua, kenapa semua orang kayaknya menjadi anggota dewan, Pak Ketua? Enak kan jadi anggota dewan itu? Memang enak. Saya harus jujur ya. Anggota DPR itu orang hidupnya pas-pas. Pas-pas. Iya. Maksudnya pas mau ke Jakarta duitnya ada ya. Pas mau beli mobil ada. Pas mau beli rumah ada. Pokoknya hidupnya itu pas-pas. Jadi begini, ada pernah seorang kayak NGO dari Australia, dia mempertanyakan kenapa sih banyak anak-anak pejabat yang mau jadi anggota dewan. Orang anak-anak ini kadang nggak ngerti mau karena punya duit menjadi anggota dewan. Terutama pengusaha. Udah pengusaha mau jadi anggota dewan. DPR paling banyak. Kenapa? Ternyata satu, dia mengatakan bahwa saya ingin menjadi pengusaha, jadi anggota dewan karena apa? Saya ingin melindungi usaha saya. Iya, ada banyak itu. Dan itu banyak dan itu menjadi rahasia umum. Karena kadang usahanya diganggu oleh oknum lah atau gimana. Akhirnya saya harus jadi anggota dewan nih. Kalau saya jadi anggota dewan, saya punya ini loh kuasa, punya kekebalan politik dalam arti tertentu. Nah ini, dan ada yang menjadikan anggota dewan hanya sebuah pride, hanya sebuah gengsi. Ada banyak sekali ketika dia di dalam, sebenarnya dia nggak pernah masuk kantor. Ada banyak. Nanti di wakil ketua DPR mengakui itu. Banyak, ada. Ketika nanti di dalam paripurna baru hadir.
Karena memang dia nggak bisa, anggota dewan itu bebas, nggak perlu di absen. Tidak ada absen. Dia bukan ASN. Iya. Dia bebas. Dia tidak harus dalam ruangan. Tapi ada memang orang yang jarang datang, tapi memang otaknya bisa dipakai untuk DPR itu kan ada 3 ya fungsi: budgeting, penganggaran, legislasi, membuat peraturan, terus fungsi controlling, pengawasan. Nah ini kalau banyak sekali orang yang jadi anggota dewan kalau nggak paham ini, kira-kira berutang nggak? Dia mau bikin apa? Melawan pemerintah eksekutif yang 15 tahun, 20 tahun paham tentang pemerintahan, ketika anggota dewan yang nggak paham, mau maaf bisa dibodoh-bodohi. Begini paling pertanyaannya Ketua Ana. Kalau kita sepakat nih, saya minum kopi dulu nih. Silakan Ketua. Kalau kita sepakat bahwa pas kopinya. Untung belum sponsor ini. Kalau kita sepakat bahwa pemilihan kemarin itu adalah pemilihan paling brutal, paling barbar lah yang pernah terjadi. Sebagai ketua Demokrat 3 periode juga mengaku itu kan maksudnya. Pertanyaannya begini, masih bisakah kita berharap pada anggota dewan yang terpilih kemarin? Saya gimana ya, harusnya bisa. Kita harus optimis, harus bisa. Cuman orang yang mengeluarkan duit biasanya dengan uang miliar kiri kanan, apalagi dengan pas-pasan, jual sana jual sini, biasanya pengen kembali. Iya, dikembalikan modalnya ceritanya. Ya. Untung-untung kalau bisa halal toiban yang dia bisa dapat dari halal oke, kembali. Tapi kalau duitnya lebih banyak dia untuk caleg kemarin habis-habisan, dia pasti nyari tempat lain. Ketua Tabe. Ya. Berapakah gajinya itu kan anggota dewan Pak Ketua? Kalau saya mungkin saya enggak tutup ya. Mungkin kira-kira 45-an, 50 kayaknya ya. Tidak banyak-banyak amat. Ya, tapi kan ada tunjangan perumahan, ada tunjangan transport. Terus dia fasilitasnya mau berangkat. Itu tadi hidupnya pas-pas semua. Mau ke Jakarta bisa. Iya. Pokoknya kehidupan sehari-hari udah ada pikir lah. Kalau pimpinan mau makan di mana fasilitasnya ada gitu. Mau keluar negeri bisa. Nggak tiap hari, tapi setahun sekali boleh. Jadi enak ya. Ya. Jadi memang dia kencing aja nggak dibayar. Kencing saja nggak dibayar. Ketua, waktu saya mengundang salah satu Bawaslu provinsi Kak Saiful Jihad waktu itu, kami diskusi panjang sekali terutama persoalan money politik kan. Persoalan money politik ini semua salah, media salah, media salah. Tapi kalau kita harus urutkan, konon menurut beliau bilang yang paling salah itu adalah partai politik. Kenapa? Karena masyarakat kan tidak bebas memilih kan, dah. Dia hanya memilih yang disodorkan saja, yang sudah dipilih sama DPR nih, partai nih, bahkan calegnya, bahkan calon kepala daerahnya. Bagaimana menjawab ini? Jadi begini, ya itu pertanyaan lempar bola namanya itu. Jadi kalau pihak Bawaslu ngomong gitu, dia tahu sih sebenarnya, cuma berbeda bego aja. Jadi kalau saya, kenapa orang merekrut kader-kader, orang yang pertama yang dilihat apa? Isi rekening. Iya. Kenapa? Karena situasinya yang membuat harus begitu. Situasinya yang begitu. Iya, mencari orang yang punya duit untuk caleg. Karena dibawa potensi untuk mainin politiknya, dibawa dengan iklim pilpres kemarin, itu sudah menggigit semua duit. Akhirnya orang mencari orang yang punya uang untuk duduk. Mau isi otaknya segini kecil, nggak ada apa-apanya, yang penting duitnya ada apa-apanya. Itu yang dipakai. Orang yang punya kekaderan di partai tentu tetap dipakai. Cuma kadang-kadang orang yang betul-betul kader, memang politisi, memang dia punya kemampuan, itu pasti hampir besar itu selalu gagal. Karena apa? Berlawanan dengan orang yang punya duit. Itu fakta terjadi di mana-mana. Itu fakta politik kita. Fakta politik kita. Bahwa uang masih lebih penting daripada isi kepala. Iya, itu yang terjadi. Itu malah saya melihat itu 80% pemilih kita masih melihat itu. Tidak semua. Kenapa?
Antara penerima dan pemberi sama salahnya. Iya. Tapi kalau yang ini tidak memberi, yang lain memberi. Iya. Jadi situasi yang membuat dia begitu semua. Bolehkah? Ini pertanyaan. Ya. Bolehkah saya menyimpulkan ke Anda, partai politik gagal mengkader orang? Bisa dikatakan gagal, tapi apa ya? Tidak bisa juga disalahkan. Karena apa? Situasi yang membuat dia harus cari. Sekarang sama lah cara orang kepala daerah. Iya. Bang, cari ada pengusaha tambang nggak? Ada orang di bla bla. Udah kasih masuk. Padahal orangnya ini belum tentu mau. Cuma di kompak jadi mau. Banyak. Bukan habitnya, bukan style, bukan lingkungannya dia untuk ke situ, tapi dipaksakan orang tuanya atau apa, karena untuk performa keluarganya, bahwa anaknya jadi anggota DPR, jadi ini atau wali kota atau wakil. Jadi lebih pride saja banyak. Ini yang harus dirubah ke depan. Pak Prabowo presiden terpilih menuju Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas, apa yang harus diperbaiki? SDM, sumber daya. Nah, kalau pembangunan itu fisik semua orang bisa, tapi SDM, sumber daya manusia, cara berpikir, mindset masyarakat ini harus dirubah. Kalau mau dirubah, harus dirubah sistem pemilu. Sistem pemilu yang harus dirubah. Saya lebih setuju ke depan. Ini gagasan saya. Presiden dipilih langsung oleh MPR kembali. Begitu. Ya, gubernur ditunjuk oleh presiden. Oke. Bupati dan wali kota dipilih oleh DPR. Jadi masyarakat sudah tidak milih langsung ini. Tunggu dulu, masih ada. Oke. Ya, kan tadi udah lengkap kan? Terakhir pemilihan DPR dipilih langsung oleh rakyat. Lu baca Bro Zal, saya panggil lu Bro Brother. Sila keempat kita Pancasila, kerayaatannya dipimpin oleh hikmat persemarwatan perwakilan rakyat. Tidak pernah bilang pemilihan rakyat. Perwakilan rakyat berarti dipilih oleh DPR. Itu bisa. Coba Anda lihat sekarang. Baku bombe bahasa Inggris nih. Sorry, saya bahasa Inggris sedikit ya. Baku penting ini bahasa Inggris. Baku bombe lah, baku inilah lorong-lorong apa semua, masyarakat yang tidak pragmatis menjadi pragmatis. Kenapa enggak gini? Pemilihan langsungnya dapat. Ada presiden punya kuasa menunjuk gubernur, pemilihan DPR-nya langsung ke bupati. Artinya uang juga tidak lari kemana-mana. Hambur begitu saja. Ketahanan kehidupan berbangsa ini bisa terjaga. Kalau kita ribut, bangsa lain yang masuk. Pak Ketua, dari pembicaraan tadi itu, bisakah saya bilang bahwa kita merasa bahwa rakyat tidak pantas dipercaya untuk memilih pemimpinnya sendiri? Bukan soal tidak pantas ya. Kita ini kan ada beberapa tahapan. Oke. Kan ada wakil rakyat yang sudah dipilih. Oleh DPR, oleh rakyat. Itu kan pemilihan langsung. Pemilihan langsung dipilih oleh rakyat. Ini haknya rakyat udah dikasih nih. Dulu pilih DPR-nya, ya kan? Setelah itu berikan haknya DPR untuk memilih pemimpinnya. Makanya saya katakan pernah. Bisa nggak semua caleg ini bukan partai yang menentukan? Loh, itu keluar dari mulutnya ketua partai nih. Saya ketua partai, tapi saya ingin buat terobosan. Padahal saya kritikin diri sendiri dong. Iya, otokritik boleh dong. Tapi saya mau berubah. Berubahnya begini. Semua caleg, baik kepala daerah atau calon kepala daerah atau pemilihan legislatif, bisa enggak dilemhanaskan dulu? Iya. Diberi pendidikan lembaga pertahanan nasional, di situ lengkap semua, sosial, politik, ekonomi, bla 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 bla. 1 minggu lah, kira-kira 2 minggu atau 1 bulan. Kalau dia lolos dari Lemhanas, maka didorong ke partai ini. Layak untuk memastikan kualitas nih ceritanya. Ya. Untuk bahwa orang ini bibit bebet bobot, punya persyaratan, ini layak untuk dicalegkan, ini layak untuk menjadi pemimpin kota Makassar, ini layak menjadi pemimpin menjadi gubernur, ini layak menjadi bupati wali kota. Bisa enggak? Kalau saya presiden Bapak Prabowo,
Saya rubah itu. Tidak konyong-konyong orang karena ada duit bisa nyalek. Ya. Dilemhanaskan dulu. Setelah dia mendapatkan sertifikasi Lemhanas, baru boleh dia caleg. Artinya partainya tetap mendorong. Tapi partai tidak serta-merta mencari orang begitu saja. Silakan pengusaha tambang mau jadi caleg, masuk dulu Lemhanas. Kasih sekolah dulu dia 2 minggu. Mau enggak di sekolah 2 minggu? Dia tinggalkan 2 minggu itu rugi namanya 2 minggu. Jangan sampai 2 minggu kebiasaannya dugem, tiba-tiba dilemhanaskan. Itu kan kayak gimana ya, semi akabri begitu. Jadi memang ditempa dia. Berani enggak supaya melahirkan orang-orang yang berkualitas. Iya. Melahirkan orang-orang yang berkualitas di Indonesia ini. Nah, Lemhanas, kalau dia bilang Lemhanas nggak bisa dipercaya, mau siapa lagi mau dipercaya? Tapi tidakkah ini ketua? Tidakkah saya kopi dulu nih kalau sambil ngopi ketua. Tidakkah ini pemikiran ini jangan sampai juga berangkat dari yang saya bilang tadi bahwa partai politik gagal mengkader. Bukan tadi saya bilang itu bukan gagal mengkader. Rata-rata partai politik ya mencari orang yang punya isi rekening lebih banyak. Iya, karena situasi itu tadi. Ya, karena situasi yang membuat dia harus bertarung pakai uang. Oke. Saya mau coba tarik dia ke calon-calon kepala daerah. Setahu saya yang pendek ini pikirannya. Semua partai itu ketika mau nunjuk kepala daerah tuh ada fit and proper testnya. Iya. Gak cukup kah itu? Itu kan fit and proper test ngopi doang. Ini muncul dari ketua partai ini. Ini ketua partai ngomong ini. Iya, nggak semua ya partai ada ya yang fit and proper test betul-betulan, ada yang jadi-jadian. Macam-macam. Senang sekali saya ini. Ada juga yang mungut pendaftaran. Iya, ada macam-macam. Jadi udahlah jadi rahasia umum itu. Fit and proper test itu menjadi sebuah formalitas. Kalau saya itu nonsen lah. Kalau saya dilemhanaskan semua kepala daerah caleg. Iya. Ada lembaga tinggi negara seluruh Indonesia memang dilemhanaskan orang-orang ini berkualitas. Kalau kapan kita harus punya nyali merubah ini ya. Kalau kita tidak mau merubah susah. Makanya itu pemilu itu kalau di Afrika pemilu presiden itu 1 bulan baru ditahu siapa presidennya. Iya. Tahu kan? Iya. Kalau di Amerika presidennya pemilihan 3 hari baru ditahu. Iya. Kalau di Indonesia 1 bulan sudah ditahu siapa presidennya. belum mencoblos ditahu. belum ditahu. Ya, jadi ini anekdot. Tapi anekdot itu kadang-kadang menjadi sebuah ada cerita yang membuat jadi anekdot. Ketua, kembali ke brutalnya masyarakat ini. Iya. Nah, bilang anak-anak kah? Ketua, bahasa Inggris bilang anak-anak kah, Ketua? Brutal betul masyarakat. Iya. Arah lagi ke Pak Ji. Iya, betul. Arah lagi ke Pak Ji. Ini pertanyaan. Itu bukti. Pertanyaanku nih Ketua. Ya. Kecewa Ki? Kecewa pasti. Oke. Kehidupan itu bohong kalau orang nggak kecewa. Pasti kecewa. Kecewanya begini. Kita udah bekerja sebagai anggota dewan. Siap. Aspirasi, bla 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 bla. Tapi tetap kita menganggap masa saya pakai duit lagi? Iya. Masa harus pakai uang 301 orang? Iya kan? Cukup uang operasional aja kan? Nah, itu satu. Kedua, mungkin terlalu percaya diri. Overconfidence. Nah, yang ketiga, saya nggak kalah. Tidak kalah. Ada orang satu dapil dikalah, dilewatin. Iya. Saya tidak. Suara saya tinggi. Oke. Tapi di bawah saya tidak main. Kenapa? Karena takut melawan saya. Karena mungkin dianggap begini ya. Ini 1 kursi Ji. Saya Ki. Iya. Kalau baku hamba ada yang parah. Jadi membuat di bawah-bawah itu suara kecil. Iya. Makanya orang-orang apa Bu nanti pilkada parah aja kemarin pileg nggak ada jaminan soal itu. Nggak ada. Pileg beda pilkada. Oke. Kalau di pileg kan kalau pileg orang nggak jual gagasan. Pileg anggota dewan itu tugasnya apa 3 pengawasan, anggaran, membuat aturan. Tidak punya program. Nggak ada. Yang punya program itu wali kota, pemimpin. Jadi kalau saya punya gagasan.
menjadi pemimpin. Saya 15 tahun di DPR. Apa yang harus? Tapi faktanya kan sekarang orang berlomba-lomba ingin menjadi wali kota, mau jadi ini. Bukan saya ini, enggak. Cuman saya kadang-kadang begini, apa ya, kayak segampang gitu. Coba lihatlah semua. Termasuk kita di Pak Jokowi, anaknya ada di Gibran, ada masuk lagi Kaisang, ada masuk lagi. Maksudnya, kalau saya beliau, saya nggak mau masuk. Janganlah. Mending dikasih sekolah dulu. Tidak elok. Ya, tidak elok. Itu merusak tatanan sebenarnya. Menurut pendapat saya Kalau saya penting pendapat ketua partai Ki. Iya, kalau saya melihatnya itu. Berikanlah orang-orang yang lebih punya kapasitas. Saya tidak mengatakan orang itu lebih baik yang punya kapasitas, tapi saya yakin orang yang punya kapasitas akan lebih baik. Sesuai dengan tapi masih bisa percaya kita sama anggota dewan yang terpilih ini? Harus dong. Dia dipilih oleh rakyat, harus dia bisa dipercaya. Dan dia harus belajar, karena kalau tidak bisa bahaya. Oke. Ya bisa bahaya. Ketua, saya jadi kan Bali Kota juga banyak bicara tentang wali kota ini. Ketua. Iya. Oh banyak ini. Ketua. Parah. Pertanyaanku ini Ketua. Kita ketua partai. Iya. Tentu rekomendasi yang paling diharap itu pasti dari Demokrat. Iya. Pertanyaanku ini, kalau tidak direkomendasikan dari Demokrat? Sampai sekarang saya nggak pernah berpikir begitu, karena di Demokrat itu ada mekanisme, ada aturan bahwa siapapun selama dia ketua partai ingin maju di pilkada maka itu diutamakan. Diutamakan. Iya, kecuali ketua partai itu tidak mau maju, maka boleh yang lain. Tapi itu yang saya bilang ketua, jangan sampai memang yang seperti ada kosakata tadi overconfidence, jadi caleg aja nggak jadi kok sekarang. Ya kalau itu kan beda ya. Boleh kita lihat survei juga. Oke, ya nama tak ada terus. Ya selalu survei mulai dari popularitas, mulai elektoral. Kembali kan memang pemilu kemarin itu sangat brutal. Semua serba uang. Iya. Dan tidak takut karakter yang brutal ini kemudian dibawa masuk Saya kira agak beda nanti nih. Tetap ada pasti, tapi tidak sebrutal kemarin. Kemarin kan juga suara saya tinggi, tapi di bawahnya nggak ada. Masih optimis jika sama masyarakat? Harus ini optimis. Sama masyarakatnya maksudnya? Harus optimis. Makanya 2 bulan nanti pada saat sosialisasi harus sampaikan. Kita mau pilih pemimpin yang memberikan duit saja tapi nggak bisa bikin apa-apa, tidak bisa bikin kerja, atau mau pilih pemimpin yang paham. Ibarat sebuah dokter, pemimpin itu ibarat sebuah dokter. Dokter itu dia tahu apa ini penyakitnya, apa ini sakit jantung atau sakit tulang atau sakit hati atau sakit kepala. Dia harus tahu. Jadi dokter spesialis. Nggak boleh dia hanya sekedar saya mau jadi pemimpin, tapi nggak punya pengalaman. Bukan saya melarang, tapi ini kan memimpin 1 juta orang. Tidak boleh asal kadang saya punya duit. Iya. Kan ya gitulah. Ada enak lah cerita. Kalau mau cerita semua ini. Tutup dulu kamera. Iya. Calon-calon kan kita. Saya malah pernah gagasan ya, udahlah sebelum masuk di KPU dikasih debat ini calon semua. Setuju. Harus masuk semua podcast ini kan dah? Iya, dikasih debat apa isi otaknya, apa isi kepalanya. Ya, saya yakin banyak orang lebih hebat dari saya. Iya. Yang maju-maju ini saya yakin pasti lebih hebat dari saya. Tapi ayo kita debat, ayo kita sampaikan apa yang kamu mau lakukan. Ngomong-ngomong soal debat kan, ada sudah beberapa bakal calon yang hadir di meja ini. Pertanyaan saya selalu sama. Apakah sebenarnya masalahnya Makassar kan? Kalau Makassar, kembali tadi soal dokter ya. Kita harus bisa menjadi dokter yang spesialis ya. Tahu apa? Yang pertama masalah soal kemacetan salah satu. Macet. Besok saya mau undang ahli transportasi untuk ngomong itu. Ya udah film saya di situ. Kemacetan, kita lihat ya, Makassar ini udah masuk stadium 3 kemacetan, sedikit lagi stadium 4. Kalau kita tidak cepat membuat terobosan, maka akan begini-begini. Kita harus punya dengan masyarakat transportasi, manajemen pakar-pakar transportasi duduk bersama. Kedua,
harus ada banyak buka tutup jalan yang lebih direkayasa lalu lintas ini oleh pihak kepolisian dan Disub. Yang ketiga, contoh di Petarani. Iya. Saya pernah ngomong kan soal Petarani, playoper. Iya. Masyarakat yang mau berada di Kota Makassar lagi sampai dengan di Dapil 2 itu di Yosudarso Juntana itu tidak lagi melewati pakai tiket tol. Bebas tol. Tidak usah bayar. Tolnya nanti itu loketnya dipindahkan di ujung. Yang kalau kita belok mau ke bandara itu, kan ada jalan masuk kecil di sini. Loketnya itu kasih pindah di sini, jangan di sini, supaya orang bisa pergi ke mana? Aksesnya dibebaskan aja. Iya, bebaskan aja. Orang mau ke pantai, ke sana, ke Nusantara, bebaskan aja. Orang itu tol udah lunas kok dari dulu. Sebenarnya. Jadi untung nih sekarang ini ceritanya tol ini. Jadi itu kan pembangunan itu untuk rakyat. Ngapain lagi dibebaskan? Kecuali orang yang mau ke bandara, udah bayarin, kasih itu. Jadi orang kemana? Orang mau ke sana itu lewat tol aja. Orang kan malas ambil tiket, bayar, atau apalagi kartunya kalau ndak ada isi ulang lagi. Nah itu bisa lewat. Contoh orang juga yang dari Urip mau masuk di Panakukang, kan belok kanan macet itu. Playoper sini tol. Ini kan bisa dari jalanan orang yang dari sana juga yang mau ke Panakukang tidak usah lagi lewat bawah. Ini kan bikin macet di Urip. Dia bisa masuk tol langsung playoper langsung ujung turun di Alauddin. Atau turun di Panakukang Boulevard. Banyak saya sudah lihat jalan rekayasa lalu lintas ini sangat bisa. Saya bukan polisi tapi saya bisa lihat. Kalau saya wali kota saya akan lakukan itu. Itu satu. Kedua, parkir gratis. Masalahnya sekarang masjid aja dibayar, orang parkir, orang pergi sholat bayar. Bukan tidak mau membayar, tapi kayaknya apa ya? Apalagi kalau uang pas 10.000 tuh mau minum kopi, rokok 2 batang, kadang-kadang 10.000 mana, paling dikasih parkir tidak mungkin diambil 2.000, pasti 5.000 alem. Jadi kayak begitu. Kalau saya parkirnya gratis, tapi jukir tetap dibayar oleh pemerintah. Caranya ada banyak. Saya sudah pernah di salah satu podcast. Rijal, sebut aja karena berteman kami. Teman kami. Saya sampaikan bahwa kita udah bayar tahunan saja di Samsak. Motor berapa, roda 2 berapa, mobil berapa, bebas parkir selama dia fasilitas umum. Bayangkan kita parkir nanti, kita dulu kalau jalan parkir biasa berapa, 5.000, 10.000, 20, bisa 50.000 satu hari. Bisa jadi. Kalau jalannya banyak. Kalau program saya yang saya menjadi wali kota, 1.000 rupiah per hari. Paling dia keluarin. Kalau hitung-hitungannya. Caranya kerjasama. Ini dicontohi oleh di Sumatera Bobi, mantunya presiden. Itu dicontohi. Saya punya podcast mungkin dibaca sama dia. Jadi sampaikan itu program seperti itu. Termasuk selanjutnya sampah gratis. Sampah kan dari dulu masalah, selalu jadi masalah. Cuman masalahnya jangan sampai gratis tapi tidak berkualitas. Jadi sampah gratis tapi masyarakatnya harus membawa sampahnya ke di tong sampah kontainer atau yang ditunjuk. Jangan sudah gratis tapi tidak, sampahnya harus petugas lagi yang ambil, harus dibawa satu tempat. Itulah sampah yang gratis tapi berkualitas. Peran masyarakat tetap ada karena gratis. Nah, tapi kalau rumah kantor masa gratis? Karena saya mau cerita ini. Jadi ada, kalau pernah lihat sosmed Pak Mahir, ada polisi itu. Polisi. Jadi setiap hari dia ngonten kan, setiap hari orang melanggar. Setiap hari dia ngonten, setiap hari orang melanggar. Itu satu contoh. Yang kedua contoh, misalnya ada guru besar di Unhas itu kan, dia karena dia lulusan Jepang kan, atau dia buang sampah tuh dia pilah-pilah memang sampah. Dia pilah-pilah memang sampahnya. Cuman ketika sudah masuk ke ceritanya ke motor itu, tetap jadi gabung. Nah, yang saya mau bilang adalah jangan sampai memang mental masyarakat kita memang tidak mau diatur ini kan Memang butuh waktu.
waktu lama yang mengatur. Saya pernah ketemu sama salah satu orang di Singapura. Saya bilang, itu di Indonesia gimana itu, kacau, sumber daya alammu bagus tapi gini. Saya bilang memang mengatur bangsa penduduk Indonesia ini dengan berapa ratus juta dengan luas daerah yang begitu besar tidak gampang. Kalau begini aja deh konkretnya, suruh presiden Singapuramu datang ke Indonesia, pimpin Indonesia 3 bulan, saya yakin dia stroke pulang. Ya kan? Ya yakin stroke dia pulang. Dan suruh presiden kita pimpin Singapura, kecil, masyarakat sedikit, wilayah kecil. Jadi memang jajahan Belanda itu kan selalu identik dengan apa? Adu domba. Ya. Beda jajahan Inggris. Persemakmuran itu selalu bangsanya Filipina, Inggris, Malaysia, Australia, itu semua hampir semua penduduknya bisa bahasa Inggris. Iya. Coba kita penduduknya bahasa Belanda, nggak ada. Orang dulu. Jadi memang perampok, memang Belanda bos. Ya, memang dia perampok. Karena ini pertanyaanku, saya senang sekali ngobrol kalau saya tidak terasa. Cuman maksudku begini, karena hari ini kita mau menyatakan diri sebagai wali kota. Iya. Kalau jadi wakil mau jadi? Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala menargetkan atau memang memberikan rezeki saya di wakil, saya harus terima kalau itu menjadi amanah. Walaupun saya selalu mengatakan bahwa bukan sombong ya, bahwa kapasitas saya sebenarnya saya bisa 01. Iya. Ya, tapi kan hidup ini kan tidak bisa kita memaksakan. Tidak selalu ideal hidup. Tidak selalu ideal. Kita mau yang begini, yang lebih bagus, tapi tidak. Ya hidup itu itu tadi. Pertanyaan selanjutnya kan dah. Kalaupun ada yang lama jadi 02 ini ceritanya. Jangan disebut nama, tapi pasti kita punya nilai-nilai ideal tersendiri terhadap siapa yang akan jadi 01 tak. Apa itu kan dah? Kalau saya 01, saya bicara 01 dulu ya. Kalau saya 01, tentu saya mencari seorang 02 yang bisa menemani saya berpikir untuk mencarikan solusi, bukan menyusahkan. Kebanyakan condong menyusahkan atau menggerogoti. Kalau saya 01, saya nggak, kan saya belum bicara 02. Karena saya fight-nya 01. Soal nanti menjadi ujungnya di mana ya kita serahkan sama yang di atas. Tapi kalau saya menjadi 02, maka saya cari pemimpin yang bisa diajak berkolaborasi. Yang mau mendengar. Pemimpin itu juga masih muda dan energik. Harus masih muda dan energik dan kreativitas. Tentu juga dia harus agamanya juga harus bagus ya. Penting ya? Ya penting dong. Ya kalau dari agama apa saja, tapi kalau agama yang kurang bagus kan bisa bahaya juga. Karena kita modal kita mengatur negara apa itu kan dari agama juga. Ya, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha itu terserah. Dan punya visi yang bagus ke depan untuk Makassar ini mau diapakan. Dan itu tadi selalu mau mendengar apa yang jeritan atau keluhan masyarakat, walaupun tidak semua bisa kita puaskan. Siap. Ya. Karena di ujung-ujung begini saya sebagai generasi milenial kan salah satu hobinya tuh Netflix kan. Netflix. Ada quote di Netflix itu, ini nempel betul di kepalaku dan mudah-mudahan Ketua Partai Demokrat Makassar bisa bantu saya jawab. Quote-nya tuh begini kan, kekuasaan selalu diperebutkan oleh antara orang yang layak dengan orang yang memuja kekuasaan. Pertanyaanku sama Ketua Demokrat Makassar, bagaimana cara aku bedakan? Tolong ajari saya dan banyak orang di luar sana itu membedakan bahwa orang ini layak memimpin, layak berkuasa, atau dia hanya memuja kekuasaan. Kalau mau melihat itu, lihat track recordnya. Lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya orang ini layak nggak menjadi pemimpin. Contoh dia menjadi anggota DPR.
bersuara nggak dia? Ada nggak pernah media menyuarakan dia? Terus kalau menyuarakan itu berisi nggak dia? Tentu karena saya selalu bilang begini, melihat orang kan kita bingung kalau baru kesan pertama dia pakai baju bagus, merek-merek terkenal, ya wah mahal ini. Kita kan lihatnya sepintas, tapi untuk melihat orang setelah dia, apa yang dia lakukan setelah 1 tahun, 2 tahun, lihat rekam jejak, lihat track recordnya. Begitulah melihat pemimpin. Karena tidak bisa langsung kita bisa menilai, lihat apa yang dia sudah lakukan, apa track recordnya. Pemimpin, jangan juga melihat orang yang terlalu santun. Bicara terlalu ada kan yang banyak itu terlalu santun apa wah ini layak ini benar ini. Ada orang yang agak to the point papak biasanya itu lebih ikhlas. Ya lebih saya tidak mengatakan diri saya. Tapi kalau ada mendira saya nggak apa-apa juga. Supaya nggak ada yang puji-puji. Saya mengajak masyarakat untuk memuji sedikit gitu. Jadi melihat orang itu jangan ada beda keras beda tegas. Keras itu beda, tegas itu beda. Nah saya itu tadi salah satu pemimpin. Saya mau ke depan siapapun, kalau saya wali kota atau konselor harus tegas. Karena dengan ketegasan kita bisa memanage persoalan-persoalan yang ada di Makassar. Siap. Terakhir 3 buku yang harus dibacakan dah. Apa ya? Buku? Apa aja kan dah? Buku lebih kepada tentang filsafat. Ya. 1. Nama merek bisa ya? Boleh. Ya, Tempo. Ya, Tempo itu tentang. Tempo penting ya. Media penting itu ya. Ya, Pak Politik. Dan ketiga buku agama. Siap. Karena terakhir. Dan yang paling penting dari semua buku Al-Quran. Ada. Masa gitu marah. Ini lu jenggot gue juga. Karena terakhir apa yang mau disampaikan masyarakat Makassar Kanda? Ya, saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, tidak lama lagi kita menghadapi event pilkada ya. Seluruh Sulawesi Selatan, terusus Kota Makassar. Saya harap masyarakat bisa membedakan, menilai siapa yang layak menjadi pemimpin Kota Makassar. Jangan hanya melihat dari isi tas, tapi lihat dari isi otak. Makassar jangan sampai salah dipimpin. Makassar harus dipimpin orang-orang yang punya visi, punya misi, dan punya kreativitas dan bergaul ke bawah. Kira-kira begitu. Terima kasih Kakanda Adi Rashid Ali, Pak Ketua Demokrat Makassar. Terima kasih sudah hadir. Salam sama keluarga Kanda. Silahkan terus dinikmati kopinya. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir sekali lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di kolom komentar siapa lagi yang harus kami undang di meja ini. Terima kasih. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.